Oke, kira-kira hari ini pembahasan kita tentang kurban, dan bagi para santri yang ingin mau bertanya, silakan. Saya, Oke, sebutkan nama dan mau tanya apa nih? Assalamualaikum, nama saya Arin. Saya ingin bertanya, adakah perbedaan atau keuntungan antara berkurban di kota atau di pedesaan? Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya dari Ananda Arin tentang apa perbedaan dan keuntungan berkurban di kota sama berkurban di pedesaan. Masya Allah. Jadi gini, para pemirsa dan para santri sekalian, bagi masyarakat perkotaan, ya, berkurban itu sesuatu yang biasa. Kita di sini kalau kita perhatikan setiap tahun itu biasanya satu RW ini mungkin boleh jadi lebih daripada satu tempat untuk mengadakan kurban. Boleh jadi ada sampai 3 tempat mengadakan kurban. Ya. Dan itu bagi masyarakat kota sesuatu yang biasa. Nah, jadi bagi masyarakat perkotaan itu bukan lagi sesuatu yang istimewa, tapi sudah sesuatu yang menjadi hal yang biasa. Lalu beda dengan masyarakat yang ada di pedesaan atau di pedalaman. Bagi masyarakat pedalaman, pedesaan, kampung-kampung, pulau-pulau terpencil itu kurban itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Karena memang belum ada di beberapa kampung-kampung atau desa-desa terpencil itu belum ada sama sekali mengadakan kurban, ya. Jangankan seminggu, jangankan sebulan, jangankan setahun, bertahun-tahun pun belum tentu mereka mengadakan kurban, apalagi mereka melihat sapi. Ya, jadi kurban bagi masyarakat pedesaan atau pedalaman itu sesuatu yang sangat istimewa. Ya, makanya kurban yang kita lakukan setiap tahun itu alangkah baiknya ketika kita mengalokasikan kurban itu ke daerah-daerah yang masih jarang sekali tersentuh untuk masalah kurban. Lalu keuntungannya apa? Nih, ayo perhatikan nih. Ayo para santri sekalian dan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Ini tadi keuntungannya apa? Keuntungan bagi masyarakat perkotaan itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa, tapi sudah biasa yang sering dilakukan. Tapi beda dengan saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat kita yang ada di pedesaan, ada di pulau-pulau, ada di kampung-kampung terpencil. Itu sesuatu yang sangat beruntung bagi mereka. Kenapa beruntung bagi mereka? Karena bayangkan mereka jarang menikmati namanya daging. Lalu ketika para pemirsa dan teman-teman sekalian, ketika kita ikut kurban untuk di daerah pedalaman, daerah pelosok, daerah-daerah kampung-kampung terpencil, itu sangat beruntung bagi mereka dan kita sudah memberikan kontribusi bagus, baik untuk membantu memberikan gizi yang baik buat saudara-saudara kita. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Karena belum tentu dalam seminggu mereka konsumsi, jangankan seminggu, setahun pun belum tentu mereka mengkonsumsi daging. Ya. Maka beruntung bagi teman-teman, bagi ayah bunda, para pemirsa sekalian, ketika kita sudah mengikuti program kurban ini, maka insya Allah kita sudah memberikan dan membantu memberikan gizi yang baik buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Ya. Dan paling terpenting nih, ini cerita, ada di tahun 2017 ketika saya pertama kali mengadakan kurban, karena kita bawa sapi waktu itu. Di beberapa kampung kita bawa sapi. Itu ada bapak-bapak, ibu-ibu, mereka merasa bangga, merasa terharu. Lalu mereka bilang begini, "Nak,
kami dari dulu sampai sekarang belum pernah melihat namanya itu sapi. Masya Allah, sapinya segede kayak begini anak. Kami itu cuma hanya pernah lihat cuma di TV, tapi belum lihat secara real. Dari situlah saya secara pribadi terharu. Kok sampai segitu ya? Masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau terpencil yang jarang sekali mereka melihat masalah atau hewan sapi. Mari kita terus untuk melakukan kurban, apalagi di pedesaan, di pelosok, karena ini sangat istimewa, sangat penting bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena ketika kita sudah ikut program kurban di sana, tandanya kita sudah memberikan gizi yang baik buat saudara-saudara kita. Oke, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Saya Ustadz. Oke, silakan sebutkan nama dan isi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ulfa. Saya mau bertanya, untuk penyaluran daging hewan kurban kepada siapa aja sih Ustadz? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa nih. Kira-kira daging kurban itu disalurkan ke siapa saja? Dan siapa saja yang mendapatkan atau menerima manfaatnya, ya. Nah, tadi tentang perbedaan, kemudian keuntungan kita berkurban di kota sama di desa. Selanjutnya kurban ayah bunda teman-teman ini kira-kira nanti disalurkan kepada siapa saja atau siapa yang akan menerima manfaat. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang akan menerima manfaat dari daging kurban yang teman-teman sumbangkan atau teman-teman ikut dalam program kurban di daerah atau di pedalaman itu, yang pertama adalah para mualaf, kemudian guru ngaji, ya, para dai-dai yang ada di pedalaman, kemudian anak yatim dan duafa, masyarakat miskin dan masyarakat duafa yang ada di pulau-pulau, yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Mereka itulah yang akan menerima manfaat, ya. Jadi kita akan antar dari satu pulau ke pulau yang lain. Untuk apa? Kita salurkan amanah dari teman-teman, amanah dari ayah bunda yang sudah menitipkan, ya, yang selama ini yang kita lakukan ini mulai dari tahun 2017 sampai sekarang yang kita lakukan itu antar dari satu pulau ke pulau yang lain, ya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, kadang ombak. Kalau dulu pernah sama salah satu orang tua santri kita, itu kita antar langsung dari Geser, dari Bula sampai ke Gorom, ya. Berat memang perjalanan ini. Hanya kita salurkan kepada mereka-mereka yang menerima manfaat, ya. Jadi sungguh sangat luar biasa bagi teman-teman, bagi ayah bunda yang ikut dan pengen sekali untuk merasakan sensasi berkurban di kota dan berkurban di daerah. Dan nanti manfaatnya bukan saja yang bagi mereka yang kalau di kota kan manfaatnya hampir orang-orang yang berada kan, orang-orang yang punya mendapatkan manfaat kurbannya. Tapi kalau di daerah manfaatnya itu sangat-sangat luar biasa. Kita berikan kepada mereka para mualaf, para guru-guru ngaji, para dai-dai pedalaman, para anak-anak yatim dan duafa, ya, para janda, para lansia, dan masyarakat miskin dan masyarakat duafa yang ada di daerah-daerah terpencil, ya, di kampung-kampung yang memang harus kita nyeberang laut. Mudah-mudahan tergerak hatinya dan ayah bunda lah orang-orang terpilih di hadapan Allah untuk bisa ikut berkurban bersama kami di pedalaman, dan insya Allah akan kita memberikan manfaat gizi yang baik buat saudara-saudara kita yang ada di daerah. Oke, terima kasih Ananda Ulfa atas pertanyaannya, dan insya Allah mewakili semua para pemirsa dan ayah bunda sekalian bahwa tahun ini saya juga mengajak kita semua, mari kita berkurban di daerah-daerah pedalaman yang jarang sekali mereka melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan ibadah semacam kurban tersebut.
Semoga kita semua diberikan kemampuan rizki agar tahun ini bisa kita ikut kurban, memberikan gizi yang baik buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, di pedesaan, di pulau-pulau, di kampung-kampung terpencil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.